mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang cek kebersihannya. Samping, tengok samping kanan, kiri, belakang, depan, belakang. Ada sampah enggak? Tidak, Bu. Ya. Sekarang jadwalnya Maira untuk membaca kitab suci Al-Quran. Silakan baca Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Cek dulu ya kehadirannya. Desmiatur, Eka, Melatri Saraswati, Nelita Putri, Asalin Rahmawati, Salsa Murgen, Setiorini, ya, alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengecek semangat kalian ya. Ketika Ibu bilang, siapa yang sudah siap untuk belajar? Katakan saya, gitu ya. Siapa yang sudah siap untuk belajar? Saya. Yang keras lagi, siapa yang sudah siap untuk belajar? Saya. Lebih keras lagi? Saya. Beri tepuk tangan untuk diri. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Saya. Morgan apa? Haji, Bu. Bisa tolong dijelaskan sedikit? Ya. Haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun. Iya. Ya benar sekali. Minggu kemarin itu membahas tentang haji. Haji adalah suatu ibadah dengan sengaja kita pergi ke Baitullah Mekah dengan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Sekarang ada yang tahu tentang materi yang akan kita bahas hari ini? Tidak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang disayangi Allah. Yang membuat kita kenyang itu kita ngapain? Makan, minum. Ya benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Ibu bacakan materi dulu ya. Kompetensi dasarnya meyakini manfaat mengkonsumsi makanan yang halal atau thayyiban dan mudarat mengkonsumsi makanan haram. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Menganalisis ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Menyajikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Kita akan membahas ini ya, ketentuan halal dan haramnya makanan. Ya, sekarang perhatikan gambar yang digambar di belakang. Kelihatan ya? Ya, Bu. Gambar ini gambarnya apa aja? Ini gambar apa? Sayuran, buah, hewan ternak. Mana yang disebut sebagai makanan halal dan mana yang disebut sebagai makanan haram? Sayur, buah, dan hewan ternak itu termasuk halal Kenapa disebut makanan halal? karena tidak dilarang Ya, benar. Terus ini babi termasuk apa? hewan haram Kenapa disebut makanan haram? karena dilarang agama. Iya, benar sekali. Ya, sekarang kita bahas pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk konsumsi kecuali Ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. ya, benar sekali. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk mengkonsumsinya.
dan tidak dilarang oleh agama. Dari materi kalian terdapat 2 penjelasan tentang makanan halal. Ada 2 potongan ayat di sana. Minta tolong dibacakan. Betul, ini ayat yang pertama, artinya saja. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Sekarang ayat yang kedua, minta tolong Mbak Neri untuk dibacakan. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Ya, makasih. Dari 2 potongan ayat tersebut dapat ditemukan 2 syarat kenapa makanan tersebut dikatakan halal. Yang pertama, karena halal, dan yang kedua karena baik atau thayyib. Ya, yang pertama, halal. Maksud dari halal tersebut adalah dalam Al-Quran itu tidak dilarang atau tidak diharamkan. Ada 3 hal kenapa makanan tersebut dikatakan sebagai halal. Yang pertama, karena mazhabnya, atau minuman itu sendiri. halal cara mendapatnya, 3 halal karena proses atau cara pengolahannya. Ya, benar sekali. Yang pertama karena zatnya. Karena dalam Al-Quran atau hadis tidak melarangnya untuk dikonsumsi. Kalau menurut cara memperolehnya atau cara mendapatkannya, makanan halal juga harus didapatkan dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara yang zalim seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu halal karena proses pengolahannya. Misalnya seperti makanan yang dari binatang, kayak ayam, kambing, dan lain-lain, itu harus disembelih dengan membaca basmalah. Ya, benar sekali. Selain ini barang. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat yang kedua, baik atau thayyib. Maksudnya makanan halal tersebut ketika dikonsumsi bermanfaat untuk tubuh kita. Ibu, ada 1 contoh. Misalnya Bu Siti itu menderita sakit diabetes, tapi Bu Siti suka mengkonsumsi makanan yang mengandung gula banyak, misalnya kue. Kue tersebut makanan halal atau haram? Halal. Thayyib apa tidak ketika dimakan sama Bu Siti? Tidak. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Al-Quran kue tadi tidak diharamkan, kan ya? Tetapi kenapa dikatakan tidak thayyib? Karena Ibu Siti menderita penyakit diabetes. Penyakit diabetes tidak boleh mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gula, sehingga dapat mengganggu kesehatannya. Jadi kue tersebut halal tapi tidak thayyib. Ya, benar sekali. Ada yang bisa memberikan contoh 1 lagi? Ya. Anak saya menderita darah tinggi. Nah, dia suka makan daging kambing. Daging kambing itu haram atau tidak, Bu? Ya, makasih Mbak Mia. Daging kambing tersebut itu tidak haram, tetapi tidak thayyib. Kenapa bisa begitu? Karena daging kambing tersebut dalam Al-Quran tidak dilarang kan untuk dikonsumsi, ya kan? Ya. Tetapi kenapa dikatakan tidak thayyib? Karena neneknya Mbak Mia tadi menderita penyakit darah tinggi. Orang yang sakit darah tinggi ketika banyak mengkonsumsi daging makanan olahan dari daging kambing akan mengakibatkan penyakitnya lebih parah kan, bukan tambah sembuh. Jadi tidak mengandung manfaat, tidak bergizi, sehingga dikatakan tidak thayyib. Ini sudah paham? Insyaallah. Ya, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis. Ada berapa di sana? Ada berapa? 7 apa 8? 8. Jenis yang pertama apa? Semua makanan dari rumah yang didatangkan oleh Rasulnya. Ya. Yang kedua? Semua makanan yang baik tidak kotor dan tidak menjijikan. Ya, benar. Yang ketiga? Semua makanan yang tidak memberi mudarat
kepada. Ya benar sekali, ada berapa? Yang pertama karena itu dalam Al-Quran tidak dilarang, terus karena tidak menjijikan, yang ketiga karena tidak apa? Membahayakan, yang keempat Hewan ternak. hewan ternak. Contohnya apa tadi? Kerbau, Sapi, sapi, kambing, domba, kambing, dan lain-lain. Yang kelima tadi bangsa dalam. Terus yang keenam binatang yang berbulan. ya. Yang ketujuh Binatang yang hidup di air atau laut. ya. Terus yang terakhir ada sudah benar. Sampai situ ada yang ditanyakan nggak jenis-jenisnya? Ya. Sekarang lanjut manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menanti dengan jenis makanan dan minuman yang halal. lanjut Menumbuhkan akhlak karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak buruk atau karakter negatif. ya. Dan masih banyak lagi manfaat dari mengkonsumsi makanan halal. Sudah paham? Paham. Berlanjut ke makanan halal ya. Tadi seperti apa sebenarnya Babi ya? Pengertian makanan haram itu apa sih? Makanan haram adalah makanan yang dalam Al-Quran atau hadis telah dilarang untuk dikonsumsi. Jadi tidak boleh untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Jenis makanan haram itu ada berapa? Kedua, Ya, yang pertama haram lidzatihi, terus yang kedua haram haram lidzatihi. lidzatihi. Ya, yang pertama adalah haram lidzatihi. Haram lidzatihi adalah yang dari apa? Dari zatnya itu dilarang oleh syariat agama Islam. Contohnya maksudnya haram lidzatihi itu dari asalnya itu sudah dilarang. Jadi dilarang juga untuk dikonsumsi. Misalnya berapa? Yang pertama Daging daging babi. Ya, darah. Yang pertama daging babi. Semua yang mengandung daging babi, baik olahan daging babi, apa-apa yang mengandung daging babi itu diharamkan untuk dikonsumsi. Yang kedua itu darah maupun darah dari binatang hewan itu juga diharamkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga khamr itu minuman keras. Minuman keras itu juga diharamkan untuk dikonsumsi karena menimbulkan mudarat dan menyebabkan mudarat, yaitu apa? Akalnya jadi terganggu, jiwanya terganggu dan lain-lain. Selanjutnya Segala hewan yang bertaring kuat. Ya, segala hewan yang bertaring kuat. Contohnya harimau, singa, dan lain-lain. Ya, terus selanjutnya itu burung yang memiliki bercakap cakap aja. panjang. Ya, contohnya burung kasuari, burung elang, dan lain. Ya, berlanjut ke haram ligoirihi. Haram ligoirihi adalah makanan tersebut ya karena faktor eksternal atau pengaruh dari luar. Maksudnya, mulanya makanan tersebut itu halal, tetapi karena ada pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan makanan tersebut menjadi haram. Yang pertama, mulanya jenis yang pertama apa? Mulanya makanan itu halal, tetapi karena sebab dari luar kena najis. Seperti makanan yang halal terus kejatuhan kejatuhan tikus, cicak dan lain-lain. Mulanya makanan tersebut itu halal, tetapi kejatuhan benda najis jadi haram. Terus yang kedua, Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim. ya diperoleh dari usaha zolim, maksudnya dari Mencuri, apa? korupsi, menipu, merampas. Dan lain-lain. Ayo jenis yang ketiga. Bangkai, eksekusi, penjahatan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, bukan hasil perburuan. Ya benar. Bangkai itu haram untuk dikonsumsi. Jenis yang selanjutnya itu Binatang yang binatang. Ya binatang disembelih tanpa membaca bismillah itu juga diharamkan. Selanjutnya binatang disembelih untuk saji. Selanjutnya Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. oh ya, contohnya apa? Ular. Ular, gagak, Ya. tikus, anjing hitam. Ya, benar. Selanjutnya itu
memakan makanan yang haram. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, sekarang untuk lebih memahami materi yang kita pelajari ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Yang sini, yang bagus ini kelompok 1, yang bagus ini kelompok 2 ya. Ya, ini ada gambar beserta lembar kerja. Kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan. Gimana kalau 1 ada yang susah? Ini kijang kan? Rasanya bisa. Kijang. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang susah nggak? Sudah selesai? Ya. Lanjutkan ya. Gimana kalau dua? Ini sudah selesai, Bu. Nah, ini ya, gambar nomor 4. Ini ada tempe. Kejatuhan tikus ini menjijikan banget deh. Ya, berarti yang punya rumah memang semasa itu jangan dibersihkan rumahnya. Jadi apa? Iya. Guys. Nah, kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan. Jadi tenang lagi. Tidak, Bu. Kan ya? Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya. Sudah selesai kan? Sudah. Ya, ayo kelompok 1 itu dibaca. Kerjakan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, donat halal karena di dalam syariat Islam diperbolehkan. Manfaatnya dapat menghilangkan rasa lapar. Dan karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharapkan menurut syariat. Manfaatnya dapat menghilangkan rasa haus. 3. Kijang halal karena termasuk hewan yang diburu. Manfaatnya mengandung protein. 4. Daging panggang halal karena tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Manfaatnya dapat menimbulkan penyakit. 5. Minuman keras halal karena tidak diperbolehkan dalam Islam. Manfaat atau mudarat merusak akal jiwa kesehatan. 6. Zina haram karena tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Membahayakan kesehatan. Ya. Ada yang kurang jelas? Yang dijelaskan oleh kelompok 1? Ya. Ya, bisa duduk. Sekarang kelompok 2, silakan. Hasil diskusi kelompok 2. Nasi goreng halal. Alasannya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Manfaatnya menghilangkan lapar. 2. Es kelapa muda halal. Alasannya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Manfaatnya untuk menjadi sumber tenaga. 3. Bebek halal. Alasannya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kejatuhan kesehatan karena konsumsi. 4. Tempe yang kejatuhan tikus haram. Alasannya karena makanan tersebut kejatuhan tikus membahayakan kesehatan. 5. Es jeruk yang kejatuhan kita punya haram. Alasannya halal, tapi karena kegiatan kejatuhan tidak jadi minuman. Membuatkan minuman. 6. Ular haram. Alasannya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh membahayakan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, duduk. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjelaskan hasil diskusinya di depan. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang kalian kerjakan. Benar sekali jawaban dari kelompok 1. Apa ini? Donat. Kelihatan ya, donat. Terus es teh sama kijang ini tuh termasuk makanan yang halal. Terus gambar yang di kelompok 2, nasi goreng, es degan sama bebek. Ini juga termasuk makanan halal. Ya, berarti jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 benar kalau gambar nomor 1, 2, 3 itu termasuk makanan halal. Alasannya karena tidak dilarang oleh agama. Terus tadi ada gambar yang dimana apa nih? Kijang. Kenapa boleh? Karena termasuk hewan yang diburu. Ya, betul sekali diburu. Terus yang kelompok 2 gambarnya tadi apa? Bebek. Ya, bebek. Bebek itu termasuk hewan. Nah, jadi halal untuk dikonsumsi. Ya, selanjutnya gambar nomor 4, 5, dan 6. Dari kelompok 1 ini gambarnya apa? Babi panggang. Ya, babi panggang. Terus ya, minuman keras. Terus ini singa.
ini yang dari kelompok 2 ini gambarnya apa? Tempe yang kejual itu. Ya, dan ini gambarnya Es jeruk yang kejual cicak. ya. Terus ini gambarnya Ular. bulan. Ya, benar ya. Gambar 4, 5, 6 itu termasuk makanan yang haram karena tadi yang ini apa? Babi panggang itu termasuk apa? Haram dizatihi karena asalnya sudah haram ya, dilarang dalam Al-Quran. Khamr juga ya. Terus karena singa kenapa? Karena singa ya, dan karena mempunyai taring yang kuat sehingga dia haram itu dikonsumsi. Terus siapa ini? Yang ini tempe. Tempe mulanya itu halal, tetapi kejatuhan kita cicak berarti jadi haram. Karena berarti apa? Haram termasuk haram ribi karena kejatuhan najis. Sama ya ini ya. Terus ini kenapa dikatakan haram? Karena ular termasuk iya, benar sekali. Benar semua ya berarti. Sampai sini paham yang ditanyakan? Ibu berharap dari apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak semua dapat menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Kita harus lebih pintar-pintar memilih mana makanan yang halal dan mana yang makanan yang haram. Marilah kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tetap kelas sambil tutup. Berdoa mulai.